Situasi yang memanas dan hingga tidak jarang terjadi konflik di wilayah Laut Cina Selatan sejak beberapa tahun ini, kini menimbulkan kekhawatiran. Pasalnya, akhir-akhir ini Cina semakin masif membangun beberapa pulau dan hingga pangkalan militer di wilayah Laut Cina Selatan. Bahkan ambisi Cina untuk menguasai sebagian besar wilayah lautan yang juga diklaim oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara. Cina merilis peta terbarunya terkait wilayah Laut Cina Selatan. Namun peta baru Cina ini tentunya membuat Filipina marah, sebab Filipina menganggap klaim wilayah dalam peta terbaru Cina bertentangan dengan peta negaranya. Menurut sumber media informasi South China Morning Post yang kami kutip pada 19 November, Kementerian Sumber Daya Alam Cina kembali mengumumkan peta terbaru kota Sansa pada 10 November, di mana dalam rilis peta terbaru menunjukkan label baru distrik Sisa dan Nansa yang sebelumnya tak ada dalam peta 2020. Kota Sansa yang masuk dalam peta baru Cina tersebut terdiri dari 2 gugus pulau yang disengketakan di wilayah Laut Cina Selatan, terutama dengan negara Filipina, yaitu Kepulauan Paracel yang disebut Cina sebagai Kepulauan Sisa dan Kepulauan Spratly yang disebut sebagai Nansa. Bahkan Cina terlihat tidak main-main mencaplok pulau yang disengketakan tersebut, sebab Kementerian Urusan Sipil Cina telah menetapkan kode pos untuk distrik Nansa dan Sisa, di mana kode-kode itu digunakan untuk mengidentifikasi tempat keperluan sensus dan administrasi Cina. Namun tidak hanya itu, 3 pulau berpenghuni di distrik Sisa akan terus menggunakan kode masing-masing, di mana ketiga pulau itu diantaranya Pulau Wodi, Pulau Tri, dan Pulau Jingking. Sebelumnya, Cina telah meresmikan kota Sansa pada tahun 2012 dan pada tahun 2020, penduduk di Pulau Sansa diperkirakan berjumlah 2.300 jiwa dan sekitar 1.000 jiwa berada di Pulau Wodi. Namun walaupun demikian, hingga kini pulau-pulau tersebut menjadi subjek sengketa antara Cina dan negara-negara tetangganya. Misalkan seperti Pulau Wodi di Kepulauan Paracel yang kini diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Sementara Kepulauan Spratly sendiri diklaim oleh negara Filipina, Brunei Darussalam, Malaysia, Vietnam, dan Taiwan yang hingga kini masih menjadi wilayah sengketa dan membuat negara tersebut berada dalam situasi tegang. Ketegangan terbaru Beijing dan Manila terjadi saat pengumuman baru Cina muncul usai Filipina mengesahkan Undang-Undang Zona Maritim dan Undang-Undang Alur Laut Kepulauan. Menurut isi Undang-Undang Zona Maritim tersebut, Filipina mengklaim sebagian besar Kepulauan Spratly adalah bagian dari Filipina dan mengklaim 22 km dari garis dasar kepulauan itu sebagai laut teritorial negara Asia Tenggara. Namun akibat dari Undang-Undang Maritim Filipina, Cina pun murka dan mendesak Filipina untuk mengakhiri segala perselisihan yang bisa memperumit situasi di wilayah Laut Cina Selatan. Sebelumnya, pemerintah Cina memprotes keras Undang-Undang Zona Maritim Filipina atau The Philippines Maritime Zona ACT karena memasukkan Huangyandao ke dalam wilayah negara tersebut. Sementara pada 10 November, pemerintah Cina merilis pernyataan tentang garis dasar laut teritorial yang berbatasan langsung dengan Huangyandao. Apa yang disebut Undang-Undang Zona Maritim Filipina bertujuan untuk semakin memperkuat putusan arbitrase ilegal di Laut Cina Selatan dalam bentuk undang-undang domestik dan secara ilegal memasukkan Huangyandao milik Cina, sebagaimana pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, pada 11 November. Ketegangan Cina dan Filipina ini dimulai pada 8 November 2024, di mana Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr., menandatangani Undang-Undang Zona Maritim Filipina sebagai bentuk mengoperasionalkan putusan arbitrase Filipina tahun 2016 yang menetapkan batas-batas hak maritim Filipina.
termasuk zona ekonomi eksklusif sepanjang 200 mil laut atau 370 km, sehingga Filipina memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan energi dan sumber daya lainnya di wilayah yang diklaim Cina. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya Cina menyebut sebagian besar pulau serta terumbu karang Nansa Kuandao atau Kepulauan Spratly serta perairan terkait ke dalam zona maritim Filipina adalah milik Cina. Namun pasca penandatanganan Undang-Undang Maritim Filipina tersebut, Cina menyampaikan sikap protesnya dengan mengatakan bahwa Huangyan Dao selalu menjadi wilayah Cina. Sesuai dengan hukum internasional, termasuk seperti Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS tahun 1982 dan Hukum Cina tentang Laut Teritorial serta zona tambahan, pemerintah Cina telah membatasi dan mengumumkan garis pangkal laut teritorial yang berbatasan dengan Huangyan Dao, sebagaimana pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian. Sementara adapun konflik terbaru di wilayah Laut Cina Selatan yang kini sedang berlangsung, yaitu kemarahan negara Malaysia terhadap Filipina dengan akan mengajukan nota protes. Menurut sumber media Reuters yang kami kutip pada 19 November, kemarahan pemerintah Malaysia ini terkait dengan Undang-Undang Maritim Baru Manila di wilayah Laut Cina Selatan, di mana penerapan Undang-Undang Filipina dianggap menuai perselisihan atau tumpang tindih dengan wilayah Malaysia. Sebelumnya, pemerintah Malaysia telah meninjau dokumen referensi yang terkait dengan Undang-Undang Filipina dan ditemukan bahwa dokumen tersebut menyebut klaim terhadap negara bagian Sabah di Pulau Kalimantan. Kami akan mengirim nota protes hari ini untuk menunjukkan komitmen kami dalam membela hak kedaulatan Sabah dan kedaulatan negara kami, sebagaimana yang telah disampaikan Muhammad Alamin kepada Parlemen Malaysia pada 15 November 2024. Protes yang akan dilayangkan oleh pemerintah Malaysia ini juga akan menyusul keluhan dari Cina atas Undang-Undang Zona Maritim Filipina dan Undang-Undang Arul Laut Kepulauan yang mengklaim wilayah Malaysia. Sementara itu, seperti yang kita ketahui sebelumnya, di bulan November ini, Manila sendiri membuat undang-undang maritim guna memperkuat klaim maritimnya dan memperkuat integritas teritorialnya di wilayah yang disengketakan saat ini. Namun inti dari ketegangan ini, yaitu wilayah Laut Cina Selatan yang menjadi titik panas antara negara-negara Asia Tenggara dan juga Cina, di mana lautan ini merupakan jalur penting untuk sebagian besar pengiriman komersial dunia dengan beberapa negara yang terletak di pesisir laut tersebut. Misalkan seperti negara Brunei Darussalam, Kamboja, Cina, Indonesia, dan beberapa negara lain di kawasan Asia Tenggara. Menurut beberapa sumber media terkait, wilayah Laut Cina Selatan yang kini masih disengketakan diyakini sebagai lautan yang kaya akan sumber daya alam, terutama migas dan perikanan, di mana pada tahun 2023 lalu, Survei Geologi Amerika Serikat melaporkan bahwa wilayah Laut Cina Selatan mungkin mengandung hingga 9,2 miliar barel minyak bumi dan cairan lain yang belum dimanfaatkan. Selain itu, ditemukan juga potensi hingga 216 triliun kaki kubik gas alam. Sehingga karena hal tersebut, bukan tanpa alasan, Cina bersikukuh mengklaim sekitar 90% dari lautan tersebut. Apa yang selama ini disebut sebagai 9 garis putus-putus yang mencakup area seluas sekitar 3,5 juta kilometer persegi.